Jadi kalau kita perhatikan perkembangan terakhir berita hari ini sehubungan dengan cuaca, terutama itu menyangkut BMKG, yang menyangkut Megatrust. Jadi badan Merkros, badan Merkuri, badan Merfosolos, badan badan Merfos, badan ba- Halo mahasiswaku, di konten kedua ini, mata kuliah manajemen organisasi dan administrasi desa, saya membawa mahasiswa masuk pada pokok bahasan kita, yaitu manajemen. Di sini, saya memaparkan pengetahuan dasar tentang manajemen seperti fungsi manajemen, antara lain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, saya membawa masuk pada uraian keahlian manajerial, peran manajerial, serta manajemen kontemporer. Tapi sebelum itu, perlu saya sisipkan di sini materi yang sudah pernah disampaikan terkait roda kebijakan. Dan mengenai ini menjadi dasar utama kita dalam pembahasan pertama tentang manajemen. Nah, ini ada papan yang baru. Sebelumnya ada papan yang lama, baru saja diganti. Yang ini. Jadi hanya ganti-ganti papan nama ceritanya. Khusus roda kebijakan, setidaknya ada 6 hal yang perlu diketahui mahasiswa. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi. Ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti data statistik, keluhan publik, atau hasil penelitian. Yang kedua, formulasi kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan analisis berbagai opsi dan memilih solusi yang paling efektif. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan kemudian harus diadopsi oleh pihak yang berwenang seperti legislatif atau eksekutif. Ini bisa melibatkan proses persetujuan formal seperti pemungutan suara atau penandatanganan dokumen. Yang keempat, implementasi kebijakan. Setelah diadopsi, kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah praktis untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas dari suatu kebijakan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya atau perlu disesuaikan. Yang keenam, revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi untuk meningkatkan efektivitasnya atau diakhiri jika tidak lagi relevan atau efektif. Keenam bagian ini terdapat pada 3 bagian yang ditonjolkan dari kebijakan seperti input, output, dan outcome. Bagian pertama misalnya input. Kita bisa temukan ke-6 bagian utama dari roda kebijakan dan seterusnya hingga pada bagian ketiga, yaitu outcome. Tangga seperti ini, dan ini kemudian yang ini menjelaskan kreativitas manusia sehubungan dengan pengertian yang saya sudah sampaikan tadi, dimensi dari kebudayaan, cipta, rasa, dan karsa.
Dan setiap bagian dari ekosistem ini, ruangan ini menjelaskan fungsi dan juga beberapa hal terkait, misalnya ini jalur evakuasi. Ini jadi seperti ini.